siswa-siswi SMA Negeri 10 Kabupaten Tangerang dari delegasi tim B. Di sini saya akan memperkenalkan anggota tim kami, yakni Tiara sebagai pembicara pertama, Grace Baik sebagai pembicara kedua, dengan saya Rizky Anugrah sebagai pembicara ketiga. Museum Sumpah Pemuda terletak di Jakarta, Indonesia. Lokasinya berada di Jalan Raya Kramat, nomor 106, dekat dengan lapangan banteng. Museum ini merupakan tempat bersejarah, di mana pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda Indonesia mengucapkan Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kami akan menyampaikan argumen dengan tema atau musi, strategi pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan museum sebagai bentuk pengelolaan kehadiran museum di tengah masyarakat global. Untuk pembicara pertama, waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih. Saya pembicara ke-1 akan menyampaikan argumentasi yang saya terkait strategi pengembangan sumber daya manusia pengelolaan museum sebagai bentuk penguatan kehadiran museum di tengah masyarakat global. Museum Sumpah Pemuda terletak di gedung yang sebelumnya merupakan tempat berlangsungnya Kongres Pemuda kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1978. Pada museum ini berkaitan dengan Sumpah Pemuda dan perjuangan nasionalisme Indonesia yang bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang konteks dan makna dari Sumpah Pemuda. Pentingnya kita mengelola museum di era digital ini, yaitu museum harus menguasai teknologi baru, seperti digitalisasi koleksi, pembuatan konten multimedia, dan penggunaan media sosial untuk promosi. Museum bukan hanya tentang memamerkan karya, tetapi juga bagaimana kita menyampaikan cerita dan pengetahuan kepada generasi muda melalui cara-cara yang relevan dan menarik perhatian untuk dikunjungi. Contohnya seperti pengelola museum yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengunjung museum. Adapun contoh yang lain seperti pengelolaan koleksi dan pembuatan tim khusus untuk meneliti aspek ilmiah, legalitas dan fungsi koleksi sebelum pengadaan. Gunakan juga museum manajemen sistem untuk merencanakan pameran, mengatur penempatan artefak dan menguasai label. Saya pembicara kedua, di sini saya akan membacakan strategi kami. Yang pertama yaitu adalah integrasi teknologi. Manfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pengunjung. Ini bisa termasuk penggunaan augmented reality atau bisa disingkat sebagai AR, virtual reality atau bisa disingkat sebagai VR. Jadi, augmented reality dan virtual reality adalah dua teknologi yang meningkatkan atau menggantikan lingkungan nyata dengan lingkungan simulasi. AR menggabungkan objek virtual dengan objek nyata, sementara VR menciptakan lingkungan buatan yang bisa dihuni. Dan yang kedua adalah pengalaman pengunjung. Fokus pada pengalaman pengunjung dengan merancang pameran yang menarik dan relevan. Pastikan pameran mudah diakses dan informatif, serta gunakan desain inklusif untuk berbagai kelompok pengunjung. Yang ketiga yaitu pendidikan dan keterlibatan komunitas. Tawarkan program pendidikan lokal karya dan acara komunitas yang dapat menarik berbagai segmen masyarakat. Program ini dapat membantu meningkatkan keterlibatan lokal dan menarik pengunjung baru. Yang keempat adalah pengelolaan koleksi. Pastikan koleksi museum dikelola dengan baik melalui sistem inventaris yang efisien. Pemeliharaan dan konservasi koleksi juga penting untuk menjaga keawetan dan kualitasnya. Yang kelima adalah pemasaran dan promosi. Gunakan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik pengunjung seperti media sosial, kampanye digital, dan kolaborasi dengan influencer atau institusi lainnya. Untuk penekanan dalam tema atau musi tersebut harus difokuskan pada beberapa aspek kunci. Yang pertama, peningkatan kompetensi profesional. Fokus pada pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan kuratorial, manajerial, dan teknis. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang koleksi, teknik konservasi, dan metodologi pameran terbaru. 2. Pengembangan keterampilan digital dan teknologi. Latih staf dalam penggunaan teknologi terbaru seperti sistem manajemen koleksi digital, kamera virtual, dan aplikasi interaktif yang dapat meningkatkan pengalaman pengunjung. Tingkatkan keterampilan staf dalam pemasaran digital dan media sosial untuk mempromosikan museum secara efektif di pasar global. 3. Kemampuan antar budaya dan komunikasi global. Latih staf dalam keterampilan bahasa asing dan pemahaman budaya untuk berkomunikasi dengan pengunjung internasional dan mitra global. Kembangkan kemampuan staf untuk berpartisipasi dalam dialog antar budaya dan kolaborasi internasional. 5. Program edukasi dan keterlibatan pengunjung. Rancang program edukasi yang dapat meningkatkan audiens global, termasuk tour virtual dan materi pendidikan yang tersedia dalam berbagai bahasa. Dengan penekanan pada area-area ini,
museum dapat memperkuat kehadirannya di masyarakat global, meningkatkan kualitas layanan dan pameran, serta memanfaatkan potensi penuh dari sumber daya manusia untuk mencapai tujuan strateginya. Jadi, kesimpulan dari argumen ini, Musti tersebut menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah meningkatkan taraf ekonomi komunitas minoritas karena itu adalah fondasi bagi kesejahteraan yang lebih luas termasuk pelestarian budaya yang lebih kuat dan mandiri. Museum Sumpah Pemuda tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan sejarah, tetapi juga sebagai alat pendidikan dan inspirasi bagi masyarakat dalam merayakan dan memahami perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mungkin itu saja dari kami dari tim B. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.